Sepertinya ada ahli formasi di antara orang-orang ini. Pembentukan perahu roh ini diatur dengan baik. Chen Ping berpikir diam-diam di dalam hatinya, dan kemudian kesadarannya akan berkembang. Pada saat ini, pemuda yang memimpin orang-orang untuk menyelamatkan mayat monster-monster itu mencubit hidungnya dengan jijik, melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, selamatkan saja dua mayat monster-monster itu. Itu hanya pertunjukan. Aku membawa terlalu banyak dan semuanya berbau busuk." Murid lain dari Sekte Heaven Zanqing menyelamatkan kedua monster itu dan kemudian kembali untuk membayar iuran mereka. Namun, semua ini disadari oleh kesadaran Chen Ping. Melihat mayat monster di laut, orang-orang ini hanya menyelamatkan beberapa dan pergi. Menarik kesadarannya, Chen Ping melambai ke Chen Wenliang dan Zongqing. "Rekan Daoi Chen, ada apa?" Chen Wenliang bertanya. "Presiden Chen, Zong Yaosun, ayo pergi ke kamar dan bicara." Chen Ping memimpin mereka berdua ke sebuah ruangan, dan kemudian membentuk formasi perisai untuk memastikan bahwa apa yang mereka katakan tidak dapat didengar. "Ada apa, misterius? Apakah kamu menemukan sesuatu?" Chen Wenliang bertanya. "Ya, menurutku orang-orang di perahu roh ini bukanlah orang-orang sederhana. Mereka sepertinya tidak berada di sini untuk menyelamatkan mayat monster. Mereka sepertinya ada di sini untuk kita." Kata Chen Ping, "Bagaimana mungkin? Bagaimana mereka tahu bahwa kita terjebak di sini?" Zongqing bertanya dengan bingung. "Saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas sekarang, tapi saya selalu merasa ada yang tidak beres dengan orang-orang ini. Lagi pula, perahu roh ini telah membentuk banyak formasi. Formasi ini rumit dan indah, jelas dibuat oleh ahli formasi." Kata Chen Ping, "Apa gunanya? Mungkin beberapa dari mereka mengetahui seni formasi. Lagi pula, banyak pembudidaya iblis yang mengetahui seni formasi." Kata Chen Wenliang, "Ya, tidak mengherankan jika beberapa dari mereka mengetahui formasi tersebut. Bagaimanapun, lebih baik kita berhati-hati dan memberitahu semua orang untuk bersorak." Chen Ping sekarang tidak memiliki bukti apapun untuk membuktikan bahwa orang-orang ini ada di sini untuk mereka, jadi dia tidak bisa mengandalkan spekulasi. Kalau perasaannya salah, bukankah berarti niat baik Anda disalahartikan? "Yah, aku sudah bilang pada semua orang untuk berhati-hati." Chen Wenliang mengangguk dan berkata. Setelah memperingatkan semua orang, Chen Ping membawa Chen Wenliang dan Zongqing menuju dek. Mereka harus melihat dengan mata kepala sendiri berapa banyak mayat monster yang berhasil diselamatkan orang-orang ini. Namun, ketika mereka bertiga berjalan menuju pintu kabin, mereka dihentikan oleh dua biksu. "Sekarang kita sudah keluar dari badai, tidak ada bahaya, mengapa kita tidak naik ke dek? Kamu tidak punya niat untuk menghentikan kami seperti ini?" Chen Wenliang bertanya pada dua biksu yang menghalanginya. Sekarang Chen Ping telah mengingatkannya, Chen Wenliang juga meningkatkan kewaspadaannya. "Presiden Chen, saya benar-benar minta maaf. Ini adalah instruksi Bos Liu, kita harus mematuhinya." Salah satu biksu berkata, "Itu bosmu Liu, bukan bos kami. Mengapa kami harus menurut? Di sini terlalu pengap, kami harus pergi ke Geladak untuk mencari udara segar." Zongqing sangat tidak senang dan ingin bergegas maju. Kedua biksu itu mencoba yang terbaik untuk menghentikannya dan mulai berdebat sebentar. Chen Pingping memperhatikan perubahan itu dan tidak menghentikannya. Dia ingin melihat bagaimana yang disebut Bos Liu menyelesaikannya. "Berhenti, bagaimana kamu bisa tidak menghormati tamu kami?" Penatua Liu datang dan menegur kedua biksu itu dengan keras. "Bos Liu, mereka bersikeras untuk pergi ke Geladak, tapi kami menghentikan mereka dan konflik pun pecah." Kata seorang biksu, "Bos Liu, meskipun kami sangat berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan kami, Anda tidak dapat membatasi kebebasan pribadi kami. Bukan. Kami hanya ingin pergi ke Geladak untuk mencari udara segar. Mengapa kami menghentikan kami?" Chen Wenliang bertanya dengan sangat tidak puas. "Presiden Chen, kami baru saja berada di perairan badai. Kami takut akan bahaya. Jadi kami tidak membiarkan Anda pergi ke Geladak." Penatua Liu menjelaskan, "Tapi sekarang kita telah meninggalkan wilayah lautan badai dan tidak ada bahaya,
kenapa kamu tidak membiarkan kami naik? Chen Wenliang bertanya, ini bukan mayat monster yang baru saja ditangkap. Ia sedang dibantai di geladak. Bau darahnya cukup menyengat, jadi aku khawatir itu akan mempengaruhimu. Penatua Liu dengan cepat membuat alasan baru. Meskipun kami apoteker, kami bukanlah ayam yang lemah. Bagaimana kami bisa takut membantai monster? Sekarang kami hanya ingin naik dan mencari udara segar. Katakan saja kepada kami apakah kami akan mengizinkanmu atau tidak. Chen Wenliang terlihat jelek dan berkata dengan nada yang sangat dingin. Tentu saja aku menyerah. Bagaimana aku bisa membatasi kebebasanmu? Naik saja ke sana. Penatua Liu dengan cepat memaksakan senyum dan meminta kedua biksu itu menyingkir. Chen Ping dan yang lainnya naik ke geladak dan melihat perahu roh itu bergerak cepat, dan wilayah lautan badai telah tertinggal jauh. Mayat beberapa monster-monster ditempatkan di geladak, dan dipotong-potong oleh beberapa biksu dengan pedang spiritual di tangan mereka. Namun, para biksu ini tampaknya tidak memperhatikan dan menebas dengan santai. Dia bahkan tidak repot-repot mengeluarkan ramuan binatang dari kepala monster itu. Melihat pemandangan ini, Chen Ping semakin yakin bahwa orang-orang ini pasti tidak akan menangkap mayat monster, mereka mungkin akan mengejar mereka. Chen Wenliang dan Zhong Qing juga dapat melihat bahwa orang-orang ini tampaknya tidak peduli dengan mayat monster. Mungkin hanya untuk memamerkannya, Bos Liu, kenapa kamu menyelamatkan begitu banyak mayat monster-monster? Kamu tahu, ada ratusan mayat monster-monster di wilayah lautan badai. Chen Wenliang bertanya pada Penatua Liu, "Oh, aku tidak bertemu denganmu, jadi aku menyelamatkan beberapa dengan santai dan mengirimmu ke pulau dengan tergesa-gesa. Butuh beberapa waktu sampai badai berhenti. Akan sama jika kita terus menyelamatkan setelah beberapa saat." Penatua Liu dengan cepat menjelaskan, "Itu benar. Mayat monster-monster memang bisa diselamatkan setelah beberapa saat. Tapi bukankah ramuan monster itu harus dikeluarkan dari mayat monster-monster yang diselamatkan secepat mungkin? Ramuan monster-monster ini adalah bagian yang paling berharga. Jika ramuan monster itu tidak dikeluarkan tepat waktu, ramuan itu akan terkontaminasi dan kehilangan nilainya jika tertinggal di dalam tubuh monster itu terlalu lama. Kenapa? Menurutku ramuan bagian dalam dari monster-monster ini belum dikeluarkan. Apakah kamu menyelamatkan mayat monster-monster hanya untuk diambil bulu dan dagingnya?" Chen Ping bertanya pada Penatua Liu. Penatua Liu tercengang. Meskipun dia melihat beberapa biksu memotong mayat monster dengan pedang spiritual, ramuan binatang itu belum dikeluarkan. "Apa yang kalian lakukan? Apa kalian tidak tahu cara mengeluarkan obat mujarab binatang itu dulu? Kalian hanya sampah." Penatua Liu mengutuk dengan keras. Dan kemudian para biksu buru-buru mengeluarkan ramuan binatang itu. "Presiden Chen, Zhong Yaozun, saya melihat kita sedang berkeliaran. Sekarang kita memiliki perahu spiritual untuk menetap. Kita dapat menikmati lautan luas dengan pikiran tenang. Mungkin kamu bisa bertemu monster dan mendapatkan harta karun yang tak terduga," kata Chen Ping kepada Chen Wenliang dan Zhong Qing. Dia hanya ingin membawa mereka berdua keluar dari perahu roh untuk saat ini. Chen Ping dapat menyimpulkan bahwa pasti ada yang salah dengan orang-orang ini, tetapi dia tidak dapat mengambil tindakan secara langsung, apalagi identitas orang-orang ini yang tidak diketahui. Semua apoteker itu ada di dalam kabin. Jika master formasi di antara orang-orang ini secara langsung mengatur formasi dan menjebak orang di dalam, mereka tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Sekarang Chen Ping dan yang lainnya hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa, lalu meninggalkan Ling Zhu untuk mendiskusikan tindakan pencegahan. Chen Wenliang dan Zhong Qing sama-sama mengerti maksud Chen Ping, jadi mereka mengangguk dan berkata, "Oke, mari kita coba keberuntungan kita." Teman-teman, ada banyak monster brutal berusia ribuan tahun di laut ini, yang sangat menakutkan. Saya menyarankan Anda untuk tetap berada di perahu roh. Saat kamu sampai di pulau, jika kamu ingin menangkap monster, kamu bisa berkeliaran di sekitar pulau. Penatua Liu menghentikan Chen Ping dan yang lainnya, tidak ingin mereka meninggalkan perahu roh. "Bos Liu, kami tidak akan pergi terlalu jauh. Kami hanya akan berkeliaran dengan santai. Jika kami bertemu monster yang kuat, kami akan segera kembali,"
Chen Wenliang mengedipkan mata ke arah Chen Ping dan Zhong Qing, lalu mereka bertiga melompat. Kemudian, pemuda di samping Penatua Liu juga mengejarnya bersama dua biksu. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Ketika Chen Wenliang melihat ini, dia bertanya dengan tidak puas. "Oh, Bos Liu takut kamu dalam bahaya, jadi dia meminta kami untuk melindungimu." Pemuda itu berkata dengan cepat, "Kami tidak membutuhkan perlindungan. Kamu kembali." Chen Wenliang meminta beberapa orang untuk kembali. Tapi tidak ada yang mendengarkan, kemanapun mereka pergi, pemuda itu mengikuti mereka. "Presiden Chen, biarkan mereka mengikuti. Mari kita lihat apakah mereka bisa mengikutinya." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung menarik Chen Wenliang dan Zhong Qing dan menggunakan langkah pengendalian kebakaran, dan mereka langsung menghilang. Pada saat ini, pemuda itu tercengang, dia belum pernah melihat kecepatan secepat ini. Tanpa Chen Ping dan yang lainnya, pemuda itu hanya dapat membawa orang kembali. "Kenapa kamu kembali? Di mana mereka?" Penatua Liu bertanya dengan bingung ketika dia melihat pemuda itu kembali. "Elder Liu, orang-orang ini sangat cepat sehingga mereka menghilang dalam sekejap mata. Kita tidak bisa mengejar mereka sama sekali. Menurutku orang-orang ini sepertinya mencurigai kita. Sepertinya kita harus menyerang dulu." Kata pemuda itu, "Apa? Kamu bahkan tidak bisa menangkapnya?" Penatua Liu sedikit mengernyit. Sepertinya mereka juga memiliki ahli di sini. Jika mereka bertiga melarikan diri, mereka akan melarikan diri, selama yang lain tidak melarikan diri. "Turunlah bersamaku, kita tidak bisa membiarkan orang-orang ini melarikan diri lagi. Kita harus mengendalikan mereka terlebih dahulu." Penatua Liu memimpin orang-orang menuju kabin, dengan nasihat Chen Wenliang. Orang-orang di kabin sebenarnya waspada terhadap orang-orang seperti Penatua Liu. Melihat Penatua Liu dan orang-orangnya masuk, semua orang berdiri dan tampak defensif. Penatua Liu merasakan suasana di kabin dan tahu dia harus mengambil tindakan. "Semuanya, sekarang kita telah meninggalkan perairan badai. Tidak ada bahaya. Jika ada yang ingin pergi ke Geladak, mereka bisa mengudara kapan saja." Penatua Liu berkata kepada semua orang, dia melakukan ini untuk membuat semua orang mengendurkan kewaspadaan mereka dan kemudian mengambil tindakan secara tiba-tiba. Yang dia butuhkan bukanlah membunuh orang-orang ini, tapi mengendalikan orang-orang ini yang paling sulit, jadi dia harus melakukannya saat semua orang sedang santai. Melihat Penatua Liu meminta mereka untuk pergi ke Geladak, dia tampaknya tidak memiliki niat untuk mengendalikan mereka. Benar saja, saraf tegang semua orang menjadi sangat rileks. Tetapi ketika seseorang hendak naik ke Geladak, Penatua Liu tiba-tiba memiliki jimat ajaib di tangannya. Formasi ilahi terbuka, Penatua Liu berteriak keras, dan jimat ajaib itu langsung terbakar. Sebelum ada yang bisa bereaksi, terjadi ledakan, dan tanda formasi menyala di bawah seluruh kabin, akhirnya membentuk sejumlah besar cahaya berkilauan. Di dalam formasi, untaian energi spiritual seperti tanaman merambat, bergerak dengan ganas ke arah banyak apoteker. Kemudian mulailah mengontrol setiap apoteker yang hadir. "Semuanya, hati-hati!" Nenek Zen berteriak dan ingin bergegas menuju Penatua Liu, tetapi dia langsung terjerat oleh energi spiritual, kekuatannya langsung tertahan, dan dia jatuh ke tanah. Ahli pengobatan lainnya juga dikendalikan satu demi satu, dan mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. HMPH, itu hanya formasi, tapi masih ingin menjebak kita. Gu Tianchao mendengus dingin, lalu mengambil tindakan bersama orang-orang dari Sekte Liang Yi. Sebuah formasi terbentuk di tangan Gu Tianchao dan yang lainnya, dan kemudian pedang spiritual dalam formasi tersebut ditembakkan, memotong tanaman merambat energi spiritual. Penatua Liu tiba-tiba terkejut dan mengerutkan kening. "Anda bukan seorang apoteker? Sebenarnya ada master formasi di sini." Dia tidak menyangka ada begitu banyak penyihir formasi yang tersembunyi di antara apoteker ini. Pada saat itu, Feng Xing tidak memberitahu siapapun tentang master formasi. Dia hanya mengatakan bahwa ada sekelompok apoteker di belakangnya.